yang dilakukan menjelang Ramadan. Ini ya, kita dah masuk Ramadan kemarin ini ya, sebelum Ramadan. Pertama, menghitung jumlah Sya'ban. Karena dalam Islam itu, dalam sunnah Nabi lebih didahulukan ru'yah, melihat, bukan hisab. Jadi keliru kalau orang bilang, kita nanti udah Ramadan tahun depan itu tanggal sekian, rayanya tanggal sekian, itu keliru. Itu sudah menggunakan hisab, lebih menggunakan hisab daripada ru'yah, seperti yang dilakukan salah satu organisasi ormas itu. Kami udah nggak usah capek-capek, kami lihat udah ada kok hisab, udah kami teropong. Teropong kami buatan Rusia lagi, punya kalian kan buatan Cina. Dia mendahulukan ru'yah baru hisab. Karena di hadis seperti itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihatnya, melihat terbitnya bulan sabit, tanda masuk 1 Ramadan. Jadi ketika hari ini, sore ini 29 Sya'ban, maka ditengok, berusaha melihat. Dia nggak bisa dilihat di sembarang tempat. Dia bisa lihat di tempat-tempat tertentu, titik-titik tertentu. Dilihat di situ, begitu tenggelam matahari nanti muncul sebentar bulan sabitnya. Itu tanda masuk Ramadan. Kalau kita tengok atau terlihat, udah keluar bulan sabit, berarti nanti malam sudah tarawih. Besok sudah 1 Ramadan. Berarti Sya'ban ini adalah 29 hari. Kalau ternyata yang melihat tidak ada melihat, panitianya nggak ada melihat, maka berarti Sya'bannya 30 hari. Kalian ada nengok telepon yang di Papua, kalian ada nengok enggak telepon yang di Aceh, kalian ada nengok enggak ada telepon di mana-mana, enggak ada yang nengok. Ya sudah, berarti kesimpulannya lokasi adalah yang dibangun Sya'bannya 30 hari. Besok santri. masih boleh makan dan minum. Bekas kamar mandi lama. Masih boleh makan dan minum. Besoknya enggak perlu lagi dihisab, enggak perlu lagi diru'yah. Pasti besok itu sudah 1 Ramadan, karena dalam Islam tanggal itu cuma 29 sampai 30. Enggak ada di Islam itu tanggal 31, tanggal 32, enggak ada. Cuma 30, 29, 30 dalam Islam. Lokasi yang akan dibangun lokal santri. Sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihatnya. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berpuasalah berhari rayalah karena melihatnya. Nanti 29 Ramadan kita nengok lagi. Kita tengok lagi. Ada yang nengok? Ada. Berarti lokasi nanti malam sudah enggak ada tarawih lagi. Sudah berhenti tarawih. Besok sudah hari raya. Kalau kemana-mana, di mana-mana juga enggak ada yang nengok, berarti Ramadannya 30 hari, besok masih puasa. Masih puasa. Besoknya lagi itu jelas 1 Syawal. Fa in ghumma alaikum, kalau tertutup atas kalian, fa akmilu Sya'bana 30, maka sempurnakanlah di bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Itu asalnya. Setelah di ru'yah tidak nampak, baru digunakan hisab, genapkan Sya'ban 30 hari. Jadi kalau belum apa-apa, kami dah tanggal sekian puasa Ramadan kami tanggal sekian hari raya kami, itu keliru pengamalannya. Tidak seperti yang diamalkan Nabi dan para sahabatnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal, jangan kalian puasa sampai kalian melihat hilal bulan sabit itu. Wala tuftiru, dan jangan kalian berhari raya hatta tarauhu, sampai kalian juga melihatnya.
fa in ghumma alaikum, kalau tertutup faqduru lahu, maka ukurlah, hisablah, gunakan hisab. Jadi hisab itu belakangan. Jadi kalau ada badan hisab dan ru'yah, itu sebetulnya dibalik lebih tepat. Badan ru'yah dan hisab. Ru'yah dulu didahulukan, baru hisab. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, kalau datang Ramadan, fasumu 30, puasalah 30 hari, illa antarawul hilala qabla dzalik, kecuali kalian lihat bulan sabit sebelum 30 itu." Ya udah jadi 29. Riwayat At-Tahawi dalam Mushkilul Athar dan juga Imam Ahmad. Itu yang dilakukan menjelang Ramadan. Jadi jangan seperti yang kejadian beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu. Ada beberapa orang yang menyaksikan, tapi ada yang ngotot, nggak mungkin itu menyaksikan. Karena menurut teropong yang kami miliki, posisi bulan adalah sekian derajat di atas ufuk, bagaimana itu nggak akan mungkin ada yang lihat. Jadi orang-orang yang melihat ini, padahal mereka sudah bersaksi, bersumpah mereka melihat, nggak dipercaya sumpah mereka. Yang dipercayanya teropong itu juga yang dipercayanya. Nah, itu udah salah dalam bersikap. Nah, kalau ada orang bersaksi, sumpah dia, demi Allah saya melihat, kami melihat, beberapa titik petugas sudah bersaksi, mereka melihat, disumpah mereka itu ketika memberikan kabar itu diterima kabarnya. Kecuali orang yang nggak kita kenal, entah siapa-siapa datang memberi kabar, nah itu bisa pilih kita terima orang ini atau tidak, kita nggak kenal sama dia. Itu boleh kita pilih, kita terima atau tidak. Tapi kalau udah petugasnya yang ditugaskan, ya sudahlah, itu mesti diterima. Kedua, dilarang kita berpuasa di hari yang masih ragu. Dilarang berpuasa. Ini udah masuk Ramadan atau belum nih? Entahlah ya, udah puasa aja lah. Kalau ternyata masuk Ramadan, udah puasa awak. Kalau ternyata belum, masa awak berdosa gara-gara puasa? Ya berdosalah. Durhaka kepada Nabi itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumin." Jangan kalian sambut Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jangan buat puasa sebelum Ramadan. Illa rajulan yasumu sauman falyasumhu. Kecuali orang yang biasa puasa dan jatuh puasanya itu di hari itu, silahkan dia berpuasa. Seperti kemarin, ini Kamis atau Jumat ya, dia biasa puasa Senin Kamis, dia puasa hari Kamis itu nggak masalah, karena memang dia puasa Senin Kamis. Tapi nggak ada dia biasa puasa atau puasa dia, itu nggak boleh. Riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam riwayat lain dari Ammar bin Yasir, kata beliau, Ammar bin Yasir sahabat Nabi, termasuk orang duluan Islam di Makkah. Mereka, Ammar bapaknya Yasir disiksa, Sofia ibunya meninggal, waliyadzubillah, disiksa oleh orang musyrikin. Sofia itu adalah wanita pertama yang wafat dalam Islam. Maaf kemaluan ibunya ditusuk pakai tombak oleh musyrikin Quraisy. Meninggallah dia, ibu Ammar bin Yasir.
dikatakan dia syahidah pertama, wanita yang syahid pertama dalam Islam. Man shama al-yawma alladhi yusakku fihi, siapa yang puasa di hari yang masih diragukan padanya, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ammar bin Yasir. Durhaka dia, melawan kepada Nabi, larang Nabi, dibuatnya. Itu riwayat Imam Bukhari secara muallak, disambungkan oleh Abu Daud, juga riwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Menjadi hasan sanadnya. Yang ketiga yang dilakukan menjelang Ramadan adalah kalau ada orang yang bersaksi menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah dan berhari rayalah kalau untuk Syawal. Hadisnya Nabi katakan, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihatnya, wa aftiru li ru'yatihi, berhari rayalah karena melihatnya, wansiku laha, fa in ghumma alaikum fa akmilu 30. Kalau ternyata berkabut, pandangan terhalang, genapkan 30. Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Kalau ada dua orang yang bersaksi menyaksikan itu, kami menyaksikan, kata dia. Fasumu wa aftiru, maka berpuasalah kalian dan berhari rayalah. Riwayat Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya, sanadnya hasan. Dalam riwayat Imam Daruqutni, dua orang muslim yang adil. Itu kalau dua. Kalau satu bagaimana? Ya kejadian diterima juga satu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tara'an nasul hilal. Tara'a itu berusaha melihat. Orang-orang di Madinah berusaha melihat bulan sabit itu. Fa akhbartun Nabi, maka aku kabarkan kepada Nabi SAW, anni ra'aitu, bahwasannya aku melihatnya, dia sendiri melihat. Fasama, maka Nabi berpuasa, wa amaran nasa bisiyamihi, dan Nabi suruh orang-orang untuk berpuasa. Riwayat Abu Daud dan Ad-Darimi. Ya, walaupun satu orang, asal orang itu dipercaya, diterima kabarnya. Jadi kita sabarlah kalau ternyata kita lihat, kita laporkan, kemudian laporan kita tidak diterima. Oh, siapa kamu ini? Enggak kenal kami. Ya, sabar aja, enggak diterima. Tapi kita yang melihat, kita berpuasa. Kita yang melihat sendiri berpuasa, karena Allah katakan, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa dari kalian yang menyaksikannya, maka yang menyaksikannya itu hendaklah dia mempuasainya. Itu yang dilakukan menjelang Ramadan. Jadi dihitung Sya'ban. Kedua, jangan puasa di hari yang meragukan. Ketiga, jangan menyambut puasa Ramadan dengan puasa-puasa. Yang keempat adalah kalau ada yang menyaksikannya, diterima kesaksiannya dan dilakukanlah puasa atau hari raya. Begitu juga nanti di tanggal 29 Ramadan, kalau ada yang menyaksikannya, sudah diterima kesaksiannya, berarti malam nanti sudah enggak salat tarawih, besok sudah hari raya. Wallahu a'lam bishawab.